di Canberra, ANU, pembimbingnya Profesor Kathy Robinson. Kebetulan itu pembimbing kedua saya nih. Jadi sangat keilmuannya sama-sama ke Profesor Kathy Robinson. Ya, buku tafsir Al-Quran di medsos itu kumpulan naskah tulisan yang saya sampaikan di media sosial. Ada di Facebook, kemudian ada di website saya, arsipnya, kemudian juga saya sampaikan di channel Telegram, dan juga beberapa sering saya cool tweetkan di Twitter. Kalau di Instagram saya nggak terlalu aktif, banyak yang pakai Instagram di sini. Dan sekarang kumpulan tulisan itu sedang mau dibukukan. Yang pertama sekarang tentang tafsir. Naskah berikutnya ada tentang hadis, kemudian juga tentang fikih, sejarah politik Islam, terakhir tentang refleksi sofistik. Jadi pelan-pelan kita akan publikasikan naskah-naskah itu. Yang pertama ini tentang tafsir. Jadi tafsir Al-Quran di medsos itu maksudnya adalah ada sejumlah topik-topik yang dibahas rame di medsos, dan itu kemudian saya memberikan penjelasan. Misalnya sempat rame soal tafsir angka. Jadi waktu pilkada DKI itu ada calon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian beredarlah tafsir dari sebagian pihak mengatakan pilihlah calon yang ganjil, nomor 1, nomor 3, karena Allah suka dengan yang ganjil. Kemudian banyak yang tanya ke saya, apa memang begitu, gitu kan? Bagaimana dengan calon yang nomor 2, kan gitu. Sementara nomor 1, 3. Ada lagi yang bilang, ya 1 sama 3 sama-sama ganjil. Tapi kalau sholat witir, yang mana yang lebih baik? 3 kan? Gitu. Jadi dari situ saya bilang, ini ada persoalan ketika masalah politik, kemudian dicari-cari justifikasinya lewat dengan tafsir angka. Misalnya juga angka 212. Nanti dicarilah surat kedua Al-Baqarah ayat 12. Kalau tidak cocok, dicari. Kalau gitu surat 21 ayat 2. Dicari yang mana yang cocok. Kira-kira yang bagus nih. Mananya itu. Nah, itu kemudian banyak yang bertanya pada saya, apa memang seperti itu metode para mufassir dalam memahami Al-Quran? Maka di buku yang bisa dibaca oleh kawan-kawan sekarang, saya jelaskan masalah tafsir angka. Kemudian juga seringkali orang memahami Al-Quran itu cukup lewat terjemah saja. Nah, dengan terjemah kemudian sudah bisa menganggap yang lain itu salah. Kalau sudah salah, maka yang lain itu dianggap sesat, kafir, dan seterusnya. Kemudian saya mencoba menjelaskan di medsos itu bahwa memahami maksud kandungan Al-Quran tidak cukup hanya lewat terjemah saja. Karena terjemah itu hanyalah bagian kecil dari kita memahami Al-Quran. Buka kitab tafsir. Nah, ini ada yang dari tafsir hadis di sini. Ada. Banyak ya. Banyak. Nah, biasa kalau kalangan pondok pesantren, kalangan tuntas Islam negeri memahami ayat Quran ya harus buka kitab tafsir, kan begitu. Memahami hadis ya harus buka kitab syarahnya. Misalnya nggak bisa hanya melihat ada terjemahan dari Sahih Bukhari, kemudian langsung di screenshot, diposting, dan kemudian dipakai nyala-nyalain orang lain. Buka dulu, kalau itu dari Sahih Bukhari, buka dulu syarahnya Ibnu Hajar Fathul Bari bagaimana. Kalau itu riwayatnya Imam Muslim, buka dulu syarah Sahih Muslimnya Imam Nawawi bilangnya bagaimana. Kan gitu. Kalau itu disebut dari Sunan Abi Daud, lihat dulu kitab Aunul Ma'bud bilangnya bagaimana. Begitu juga tentang ayat Quran. Maka secara keilmuan kita tahu ada tafsir bir riwayah, menggunakan metode bir riwayah.
tafsir At-Tabari. Kita juga tahu ada tafsir menggunakan Bir-Ra'yi, ya, ada tafsir Ar-Razi. Nah, tafsir Ar-Razi itu disebut apa? Membahas semua pendapat para ulama, kecuali pendapat dia. Jadi kalau lihat semua pendapat ulama ada semua di tafsir Ar-Razi itu, tapi pendapat dia nggak ada di situ. Ada lagi tafsir-tafsir lain membahas segala sesuatu kecuali tafsir. Nah, itu ya. Itu joknya di kalangan para santri kan seperti itu. Nah, ini yang coba saya jelaskan. Persoalannya, nah ini menghadapi generasi milenial. Persoalannya, sekarang generasi milenial, tadi kata moderator post ABG ya, mereka tidak lagi mau membaca buku. Sekarang berapa banyak dari kita yang khatam baca buku? Susah. Mahasiswa saya di Monash University itu mahasiswa pilihan. Saya di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Monash University itu salah satu top fakultas hukum di dunia. Jadi kita nggak lagi bicara level Asia, level ini di dunia. Mahasiswa kosong. Kalau enggak mesti gelar tiker ini. Nah, untuk masuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Monash, itu nilai ujian nasionalnya itu minimal harus 98 per 100. Jadi kalau nilainya 98 itu nggak jaminan, maka harus 99 baru jaminan masuk. Jadi mahasiswa saya itu pintar-pintarnya seperti itu, kira-kira ilustrasinya begitu. Jadi kalau bercandanya saya ke istri saya, mahasiswa saya pintar kayak gitu, apalagi dosennya kan gitu. Nah, sekarang kalau saya datang mengajar, saya minta mahasiswa saya berdiskusi mengenai kasus yang ada di textbook. Itu nggak ada yang baca. Nah, ini generasi milenial yang kita hadapi sekarang. Jadi para dosen-dosen itu bingung, gimana ini? Ini mahasiswa terbaik, nggak ada yang lagi baca buku. Mereka mengandalkan smartphone. Kalau tidak ada di newsfeed, kalau tidak ada di trending topik, jangan harap mahasiswa sekarang mau baca. Pada ngangguk semua. Terus kemudian, kalau dulu itu mahasiswa hanya bisa konsentrasi selama 25 menit. Ini mahasiswa tua, angkatan saya dengan beliau ini ya. 25 menit. Setelah itu mulai pikirannya kemana-mana. Jadi saya itu dulu sejak 10 tahun yang lalu, itu kalau mengajar di Australia, itu saya selalu mengawali dengan menyetel musik. Saya pakai musik dulu, jadi santai, suasana. Setelah 25 menit saya lihat mereka mulai ngantuk-ngantuk, saya setel musik lagi. Malah saya bilang bisa song request gitu, bisa mau apa yang lagu apa gitu kan. Jadi karena filosofi saya dalam mengajar adalah mengajar itu should be fun, ya kita harus fun. Nggak boleh, jadi saya nggak suka kalau dosen galak-galak gitu. Di UI kalau mungkin nggak ada yang galak dosen-dosennya kan? Nggak ada. Galak semua. Nah terus sekarang udah beda, nggak lagi 25 menit kemampuan konsentrasi itu. Generasi milenial kemampuan konsentrasinya itu berapa menit? 15. Cuma 3 menit. Kalau kita posting di YouTube lebih dari 3 menit nggak ada yang mau nonton. Makanya saya bikin vlog, ya, saya bikin vlog video gitu ya, itu hanya 2 menit. Jadi kalau dulu kultum ya, misalnya kultum kuliah 7 menit, sekarang itu kuldum kuliah 2 menit. Karena kalau lewat dari 2 menit, orang nggak mau lagi mengklik, apalagi yang fakir pulsa. Jadi cuma 3 menit. Nah ini semua tantangan. Bagaimana kemudian kita menjelaskan khazanah keislaman klasik tafsir. Dari tadi saya sudah sebutkan beberapa kitab tafsir, beberapa kitab syarah hadis gitu ya. Terus kita mau jelaskan kepada generasi milenial lewat medsos, agar mereka tidak hanya mengandalkan terjemahan, agar mereka tidak mudah mengkafirkan orang lain, hanya berdasarkan meme, gambar gitu ya, screenshot. Gitu ya. Tapi gimana ngejelasinnya? Kalau mereka hanya konsentrasi selama 3 menit. Mereka tidak mau membaca tumpukan kitab-kitab. Gitu kan? Nah, ini persoalan. Nah, karena itu
Saya coba tawarkan. Di buku itu ada sejumlah topik tema yang hanya saya bahas 2-3 halaman. Kalau lebih dari 3 halaman, nggak ada yang mau baca. Apalagi kalau sudah penuh dengan kutipan footnote. Nah, gitu kan. Nah, ini udah kayak terlalu ilmiah gitu. Mereka capek. Di perkuliahan sudah capek, buka smartphone, baca tulisan Nabil Sahosen penuh dengan footnote. Makin capek. Siapa yang mau baca? Tapi kalau kita tidak turun gunung, kita tidak mau bersusah payah menjelaskan tentang Islam yang rahmatan lil alamin, tentang keilmuan keislaman yang begitu dinamis dan begitu kaya khazanah keilmuan keislaman itu, ini berbahaya. Maka generasi milenial akan menjadi generasi yang kagetan, generasi yang reaktif, generasi yang mudah termakan hoax, ya, dan generasi yang mudah sekali mengkafirkan kanan kiri. Nah, ini berbahayanya kan di situ. Nah, pada saat yang sama kita berhadapan dengan mad'u objek dakwah yang berbeda dengan di masa waktu Prof. Saleh Tahajudin kuliah dulu. Tidak bisa kemudian kita pakai metode yang sama. Sekarang di kampus Fakultas Hukum Monash itu sudah ini Prof. Wahidin, kita sudah punya studio untuk para dosen itu buat video sendiri. Jadi sebelum perkuliahan dimulai, itu kita sudah buat video 3 menit, kita kirim lewat internet, lewat Moodle kepada para mahasiswa. Jadi mereka sudah tahu apa topiknya, apa yang akan dilakukan, itu dalam 3 menit. Kalau menarik mereka datang, kalau enggak ada datang. Jadi sudah waktunya sekarang kita membuka diri. Ini masih ada waktu ya, terus ya. Oke. Saya jelasin lagi fenomena yang akan kita hadapi dalam 10-15 tahun ke depan. Di kampus internasional, 10-15 tahun ke depan, itu ruangan kelas sudah nggak ada. Ruangan kelas ini tembok-tembok itu sudah runtuh. Mahasiswa tidak perlu datang ke kampus untuk kuliah. Dia bisa dari rumah semua, hanya lewat pakai telepon. Sudah online. Dosen nggak perlu lagi datang ke kelas untuk mengajar. Saya sambil di toilet sambil nonton bisa ngajar. Itu nanti 15 akan seperti itu. Jadi konsep-konsep termasuk kayak ini, Australian National University alma maternya Prof. Wahidin ini, itu sudah mendesain kampus itu nanti sudah nggak punya tembok. Jadi jangan bangga kita punya lecture teater. 20 tahun mendatang itu udah nggak laku lagi. Jadi tembok-tembok sudah akan bergeser. Karena itu tantangan buat para dosen dan para mahasiswa adalah bagaimana kita memanfaatkan smartphone. Yang terjadi sekarang, teleponnya semakin canggih, semakin smart, usernya, penggunanya nggak smart-smart. Buktinya apa? Di medsos itu orang gampang sekali mencaci maki kan. Tadi disebut oleh moderator, hater saya banyak benar. Di Twitter itu per jam itu ratusan yang menyerang saya. Pak Quraisyihab dimaki-maki, Gusmus, Kiai Musa Bisri dimaki-maki. Kenapa? Ini salah satu sisi negatif dari medsos. Hierarki keilmuan tumbang. Karena yang dihadapi layar, nggak ada tembok kelas ini. Kalau ada tembok kelas, ada yang berdiri di depan, orang tahu, oh dia berarti punya otoritas, sehingga dia berdiri di depan kelas. Kalau yang duduk di belakang, statusnya pelajar, mahasiswa, santri, kan gitu. Kalau sudah di ruang medsos, udah ada, tembok-tembok itu udah ada. Ruangan podium ini nggak ada. Yang dihadapi cuma layar. Jadi yang kalau Pak Kures dimaki-maki, Gusmus dimaki-maki, mereka merasa yang mereka maki-maki itu cuma layar. Bukan orang tua, bukan guru kita, bukan kiai kita yang kita hormati. Nah ini jadi persoalan buat kita. Tantangan kita mau menjelaskan tentang makna kandungan Al-Quran di tengah hierarki keilmuan yang menjadi runtuh. Hum rijal, wa nahnu rijal. Kan begitu sekarang. Jadi nggak ada bayangan. Oh nggak bisa kita bilang hum rijal, nahnu rijal. Oh dia adalah Profesor Quraisyihab, Dr. Al-Azhar, ahli tafsir, hafal Quran, pengarang tafsir Al-Misbah. Anda baca Quran saja tajwidnya nggak benar, udah nyalain Pak Quraisy. Karena yang dihadapi cuma layar. Nah itu masalah. Berikutnya, yang makin heboh 20 tahun ke depan, apa yang terjadi?
Dulu ada cerpen robohnya surau kita. Ya. Siapa itu? Kamu Hitam Putih? Anakis, ya, makasih. Nah, robohnya surau kita. Saya tidak akan bilang 20 tahun ke depan surau kita akan roboh. Nanti dipinta sama haters. Nanti dibilang Nabi SAW bilang surau masjid akan bubar. Banyak urusan. Yang saya maksud adalah kita tidak bisa lagi berharap sekarang lewat generasi milenial bahwa mereka selain sholat 5 waktu, mereka datang ke masjid. Berapa persen dari kita di ruangan ini yang aktif rajin ke masjid di luar sholat 5 waktu? Ini persoalan. 20 tahun ke depan, saya curiga orang sudah nggak lagi nanti ke masjid. Karena itu tembok-tembok masjid akan rubuh. Ini metafor ya, akan rubuh. Karena itu yang harus kita pakai adalah pendekatan seperti yang disampaikan oleh lagunya Bimbo. Hidup ini bagaikan sajadah panjang terbentang. Jadi tidak lagi dibatasi dengan tembok masjid. Yang mana seakan-akan di dalam masjid adalah kesalehan, di luar masjid adalah kesalahan. Karena di dalam luar masjid ada namanya proses santai hidup. Iya. Nah ini robohnya surau kita ini akan terkelihatan. Karena itu kita perlu di generasi milenial ini masjid yang harus mendatangi jamaah. Jangan berharap jamaah yang akan datang ke masjid. Masjid yang harus datangi jamaah. Karena konsepnya adalah hidup ini bagaikan sajadah panjang terbentang. Nah, gimana caranya? Nah, ya teman-teman yang berpikir. Nah, saya udah bikin buku, makanya saya suruh mikir lagi. Nanti kita bisa diskusikan. Yang terakhir yang saya mau bilang, lantas bagaimana dengan pondok pesantren? 20 tahun lagi, rubuhkah tembok-tembok pesantren? Wahyudin Halim ini alumni pesantren, hafal alfiyah, bolak-balik kanan kiri atas bawah. Kita bangga dengan hafalan kita kan. Ada yang hafal Quran, ada yang hafal ribuan hadis. Sekarang masihkah kita perlu menghafal? Yang semuanya ada di Google. Kan gitu kan? Ayat Quran, ayat berapa? Oh nggak hafal, coba ada satu katanya aja Pak. Cari di Google keluar. Hadis. Dulu itu, saya waktu belajar hadis, itu untuk kita mensohikan satu hadis atau mendoifkan satu hadis, itu saya harus membuka 150 kitab. Masing-masing perawinya diteliti, jarah takdilnya seperti apa, apakah perawinya ini sikoh, adil atau tidak, sanadnya mutasil atau tidak, gitu kan? Apa kata ulama ini, apakah matannya ini bertentangan dengan hadis sahih lain atau tidak, apakah hadis sahih ini sudah dinasih atau belum? Itu panjang kan? Kita membahas itu semua. Itu keilmuan kita seperti itu. Sekarang banyak aplikasi. Lewat Maktabah Syamilah tinggal ditulis hadis itu keluar semua. Berikut dengan tahrij yang dilakukan oleh para ulama. Kita lihat semua. Jadi pertanyaannya bagaimana kita memahami ilmu-ilmu klasik yang harus bertahun-tahun di pondok pesantren dengan 20 tahun ke depan, ketika orang sudah semakin menemukan Islam, mencari hazarat Islaman at their fingertip, hanya lewat jari-jarinya. Ini tantangan. Berdoa semua, ayo. Nah, saya sudah memulai dengan menulis penjelasan-penjelasan seperti itu. Itu pun ternyata masih banyak yang minta dibukukan. Padahal maksud saya menulis di medsos itu ya untuk generasi milenial tadi itu kan. Tapi orang bilang, kalau nggak dibukukan nggak enak, baca bukunya kan pengen sambil tiduran. Iya. Sungguh pun begitu, masih juga minta saya tanda tangan di buku itu. Bahkan selfie dengan bukunya kan gitu. Jadi kalau dulu itu, lagi foto dulu. Jadi kalau dulu itu kalau kiai masuk pesantren atau berkunjung ke satu acara itu para santri berderet pada mau cium tangan dan minta wirid. Kalau sekarang enggak, ada berderet untuk minta selfie. Ini generasi milenial, santri milenial. Bahkan karena berdamping-dampingan sudah susah, pakainya survei, Pak pegang Pak. Seperti itu kira-kira dari generasi milenial. Nah ini menjadi tantangan buat kita berdakwah di medsos.
kalau bukan kawan-kawan mahasiswa UIN yang melakukan ini, maka generasi Islam ke depan menjadi bermasalah. Mereka hanya akan belajar Islam lewat Google, dan kemudian hanya lewat terjemahan dan meme, gambar-gambar itu ya, dan dengan mudahnya menyalahkan orang lain, mengkafirkan kanan kiri. Ini problem. Karena itu saya sengaja bedah bukunya di kampus UIN, sebelumnya di pesantren Asidiyah di Jakarta, karena saya mau ngumpulin para mahasiswa UIN, para santri, turun gunung, ayo aktif di medsos, isi medsos dengan kajian-kajian yang bermanfaat, agar kemudian kalau orang nyari tentang Islam, itu akan muncul berita-berita atau website artikel yang menjelaskan dengan yang benar sesuai kaidah keilmuan, bukan yang asal cuma sana sini. Kalau kita diam saja, ya kontennya tidak kita isi, orang lain yang akan mengisi, dan ini akan berbahaya karena mereka tidak memiliki dasar keislaman yang kuat, yang seperti dimiliki oleh teman-teman pesantren dan teman-teman di kampus UI. Saya kira pancingan diskusinya seperti ini dulu. Nanti bisa kita diskusikan lebih jauh. Subhanallah wa ilaha illa huwa al-'alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus semua. Saya berusaha untuk jawab. Kalau nanti ada yang tidak bisa dijawab, mungkin nanti Prof. Ahmudin dan Prof. Salim bantu saya. Jadi medsos itu seperti pasar. Jadi kalau ada yang senangnya makanan seafood, ya bakar ikan, bakar udang. Terus juga kita lihat kalau di pasar itu ada yang jualan ayam penyet, gitu ya. Ada restoran Padang dan macam-macam lagi. Jadi semua tersedia pasar di medsos. Nah, karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa jangan masuk ke restoran Padang. Pilih saja yang coto Makassar. Tidak bisa, selera orang. Ya, nggak bisa kita. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita harus sediakan konten yang lebih baik, konten yang lebih menarik. Jadi kalau Anda jualan restoran Padang di tanah Makassar, ini kan tantangannya berat. Karena kan lokal sendiri sudah punya makanan khas. Sementara Anda tidak membawa makanan dari tanah Sumatera sih. Tapi kalau kemudian menyampaikannya, sajiannya, harganya, seterusnya itu lebih menarik, lama-lama lidah orang Makassar juga akan senang makan restoran Padang. Dari analogi ini, kita tidak bisa mengatakan jangan ikuti Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Felix, dan Ustadz lainnya misalnya. Tidak bisa. Itu hak asasi manusia orang. Orang boleh mengakses siapapun. Nah, terus kalau kemudian orang tanya sama saya, yang mana yang harus diikuti? Kalau ini kalau tadi soalnya mengimani, ya jangan sampai imani lah. Biasa aja lah. Yang mana yang harus kita ikuti? Ya? Kalau jawaban saya sebagai akademisi adalah lihat sanad keilmuan. Kita kembali lagi kepada sanad keilmuan. Jadi gini misalnya, kalau ada dokter yang kemudian di medsosnya dia bercerita masalah tips untuk sehat, hidup sehat, kita lihat dia dokter lulusan Unhas, sanad keilmuannya jelas soal kedokteran, gitu. Ya ikuti, kalau memang mau ya follow aja. Tapi kalau kemudian seperti yang ada kata Prof. Ini tadi, dokter ini kemudian sudah mulai bicara tafsir surat wal asri, nah gitu kan. Nah hati-hati, karena sanadnya terbatas hanya bicara kedokteran, nah gitu. Disiplin ini yang harus kita pakai. Begitu juga misalnya mau ikut AAGIN, itu followernya banyak sekali, silakan kita AAGIN. Ketika AAGIN bicara soal motivasi dakwah, apa itu kalau AAGIN itu bilangnya, jagalah hati, gitu ya. Silakan kalau itu memang untuk motivasi dakwah, motivasi hati, seterusnya silakan. Tapi kalau sudah AAGIN mulai berfatwa, itu
Kita tahu dia bukan lulusan fakultas syariah. Kita tahu dia tidak punya kapasitas mengeluarkan fatwa. Kalau kemudian diikuti, yang agimnya salah, yang mengikuti juga salah. Itu harus jelas sekarang. Nah, ini problem medsos. Jadi, misalnya gini, saya tadi bilang ya, masjid misalnya. Ini jangankan di medsos ya, masjid. Banyak sekali follower saya yang cerita, waktu menjelang bahkan sesudah Pilkada DKI, itu membahas tentang Al-Maidah 51. Jadi masjid penuh dengan bicara politik Al-Maidah 51. Bahkan ketika Pilkada sudah selesai, Ahoknya sudah dipenjara, tapi masih banyak dai-dai, ustadz-ustadz yang khotib atau khotib Jumat yang masih semangat bicara Al-Maidah 51. Terus ada kawan saya di follower saya yang cerita, dia kemudian walk out. Jadi lagi khutbah itu, dia bilang gimana nih hukumnya walk out dari khutbah. Jadi dia bilang, saya berdiri sambil saya tunjuk khotibnya. Jadi biar ketahuan bahwa saya tidak suka, terus saya keluar. Saya pindah ke masjid sebelah. Ngomong yang Al-Maidah 51 juga. Jadi saya masa walk out 3 kali, kemana lagi gitu. Nah, Jumatan nanti. Nah, ini gimana menghadapinya? Dimana kita tahu ustadz yang kita panggil ini adalah ustadz yang menebar rahmatan lil alamin, atau ustadz yang senangnya marah-marah, teriak bunuh-bunuh, terus takbir gitu kan? Atau Islam yang ramah, Islam yang merangkul, bukan Islam yang memukul. Ini jadi persoalan. Jawabannya apa? Akses harus dikasih tahu. Karena itu misalnya Najila Shihab, katanya Najwa Shihab, di Pusat Studi Al-Quran, itu mereka bikin website ustad.org. Jadi kalau Anda panitia Isra Mi'raj misalnya, dan ingin dapat ustadz yang ahli tafsir kah, yang ahli fikih kah, itu, terus yang lulusan S2 kah, atau lulusan S3, itu masuk ke website itu ustad.org, tinggal cari wilayah Goa misalnya, mau yang lulusan S3 bidangnya hadis, dimasukkan, klik keluar, plus nomor HP-nya. Harus dikasih info. Ini yang saya bilang, masjid harus mendatangi jamaah. Itu yang tadi saya bilang. Jadi harus ada aplikasi-aplikasi yang harus kita buat sekarang, agar orang tahu ustadz mana yang kita rekomendasikan. Karena kita nggak bisa bilang jangan pilih yang sana, nggak bisa. Tapi kita harus sediakan alternatif. Kita nggak bisa bilang Anda jangan makan restoran ini, tapi kita sediakan alternatif restoran lebih bagus. Itu maksud saya. Atau misalnya tadi harus ada misalnya khotib.org atau aplikasi di Android atau di Apple, di iTunes, yang kemudian kalau kita klik, kita akan tahu, oh khotib ini kalau ceramah dia adem. Bahkan kalau perlu ada ratingnya, ada reviewnya. Sekarang itu zamannya, kalau kita mau pergi ke tempat lain, kita mau sewa hotel, kita mau booking hotel, ya, pakai Traveloka, pakai booking.com, itu ada reviewnya. Wah, ini ternyata tidak bocor, itu hotelnya enak, nyaman. Kalau bawa anak-anak ini lingkungannya nyaman, aman, secure gitu kan, murah, seterusnya. Atau ada yang bilang, oh ini ternyata makan paginya nggak enak. Kan kita baca semua. Jadi ke depan itu akan ada aplikasi-aplikasi yang kemudian ustadz-ustadz itu ada ratingnya dan ada reviewnya. Oh yang ini adem, ratingnya 7. Ceramahnya lucu dan honornya nggak mahal. Nah, akan ke sana. Jadi kita akan lihat. Jadi ini bukan persoalan mengimani, ini persoalan akses info. Kalau akses itu tidak kita buka, tidak dibuat, maka kelompok tetangga sebelah yang akan terus menguasai mimbar Jumat, menguasai ceramah-ceramah dan seterusnya. Nah, ini tantangan. Harusnya teman-teman yang di Fakultas Sains, yang jago IT, kerjasamalah dengan yang Udin. Buatlah aplikasi semacam ini. Ini bisa proyek nih kan? LP2M nih perlu. Bisa proyek nih, aplikasi semacam itu. Jangan lupa nanti saya jadi konsultannya. Nah, terus ini semua aplikasinya akan muncul dan terus masuk, termasuk belajar agama tadi di medsos. Boleh atau tidak? Kita nggak bisa lagi bilang sekarang orang tidak boleh belajar agama di medsos. Yang bisa kita lakukan sekarang, kita sediakan kontennya.
Karena orang akan belajar di medsos, orang akan lihat Google. Pertama kali kalau dulu kita dengar penceramah membaca sebuah hadis yang belum pernah kita dengar, itu sikap kita cuma dua, salah satu saja. Pertama, kita tolak dulu, kita nggak percaya, skeptis, nggak ada hadis itu. Pulang ke rumah kita cari kitab, bukan hadis. Atau terima dulu, oke, saya terima dulu informasi ini, tapi saya akan konfirmasi, saya akan cek kitab, kan itu. Sekarang enggak, saya ngomong hadis, yang di belakang sudah bisa cek di Google. Apa nih hadisnya? Karena itu belajar agama di medsos itu sudah menjadi sebuah tren baru sekarang. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah kita isi kontennya. Sekarang itu di website saya sudah ketemu teman yang dia jago bikin platform e-learning. Jadi nanti akan ada di website saya khusus keagamaan. Jadi saya akan bilang di situ misalnya, mau belajar Islam sama Nadir Sahosen tidak perlu menjadi mahasiswa di Monash. Saya yang akan datang ke Anda lewat website e-learning. Jadi kita akan bikin khusus lama, kita akan bikin dialog-dialog. Kalau nggak ke sana, kita hanya mengandalkan tembok-tembok pesantren dan tembok-tembok kampus UIN. 20 tahun kemudian itu saya bilang sudah runtuh itu semua. Perlu ada cara pembelajaran baru. Kita nggak bisa hanya mengatakan, mereka hanya belajar di medsos, kayaknya kayak Google, sanatnya dari Google nggak jelas. Ngomong gitu saja nggak cukup sekarang. Sama saja kita bilang, kenapa sih demen sekali di medsos berantem, tweet war gitu ya? Bukannya yang waras itu harus ngalah. Sekarang nggak bisa, orang waras kalau ngalah semua, yang mana orang gila semua ntar. Gitu. Jadi orang waras sekarang juga harus berani bertarung. Nah ini yang jadi ini kan. Baik, kemudian yang tanya tentang tahun politik netizen, gimana nih tahun politik ke depan? Sama aja. Kita bertarung akhirnya di konten itu tadi. Salah satu cara mengurangi hoax adalah bukan dengan memblok, bukan dengan menangkapi saracen, genre dan seterusnya itu. Akan muncul saracen baru, akan muncul genre baru. Cara mengurangi hoax adalah kita dengan meningkatkan konten positif. Jangan cuma wah ini sudah terganggu ke sebelah sayap kanan semua ini. Anda sudah melihat nasi kotak itu. Enaknya diskusi langsung gitu, kalau diskusi di medsos nggak ada nasi kotaknya. Udah jempol udah capek, jawabin gitu. Ada nasi kotaknya juga. Tapi sini kan ada. Nah, jadi karena itu kita yang harus sediakan konten-kontennya. Kalau kemudian kita tidak turun tangan, itu tadi saya bilang, saya memprovokasi teman-teman pesantren, teman-teman di UIN untuk aktif kemudian ikut menyediakan konten itu. Sehingga begitu di Google oleh orang-orang itu, yang muncul adalah artikel-artikel yang berkualitas, yang ditulis oleh teman-teman yang sangat keilmuannya jelas. Itu tantangannya. Sementara kita, seperti saya bilang tadi, kita punya konten tapi nggak punya tool ya. Tadi Fadlan bilang begitu kan ya. Jadi kalau harus punya tim, misalnya Prof. Saleh Tajudin ini, beliau sering ceramah kemana-mana, tapi tidak ada tim di belakang beliau yang kemudian merekam dan mengupload ke YouTube ceramah-ceramah itu. Yang ada adalah ceramah-ceramah dari pihak sebelah. Sehingga kalau ada orang pengen belajar Islam, dia cari di YouTube, yang keluar ya itu, kan gitu. Nah, jadi harus ada tim yang membackup untuk kemudian memasukkan, rajin mengupload di YouTube ceramah-ceramah dari para profesor di UIN. Nah, kalau nggak gitu, maka yang ceramah ya orang-orang yang nggak jelas itu. Dan kita nggak bisa marah, karena mereka yang aktif. Karena mereka kan memang orang umum, sehingga menguasai sekali tentang peruploadan internet itu tadi. Sementara kayak Prof. Saleh Tajudin ini kan orang pesantren, orang deso, gitu kan. Jadi taunya itu ya ceramah, ayat, hadis gitu kan. Nah, karena itu beliau harus dibantu, harus ada tim yang membackup beliau agar ceramah-ceramahnya bisa masuk di internet. Oke, Islam yang kafah itu seperti apa? Pertanyaannya. Jadi saya mau kasih contoh sederhana. Banyak yang merasa bahwa kalau Islam kafah itu harus menyunah. Contohnya adalah memakai siwak.
ya, pakai siwak. Tahu kan siwak ya? Nah, karena memang Nabi dulu pakai siwak. Sekarang pertanyaannya, untuk disebut kafah tadi atau nyunah itu tadi, apa kita harus pakai siwak juga? Kalau kita tidak pakai siwak, apakah kita melanggar sunnah Nabi? Nah ini pertanyaannya kan gitu. Nah, jawaban saya adalah buat teman-teman yang ingin pakai siwak dan merasa itu sunnah Nabi, silakan, nggak masalah, silakan. Tapi, nah ini batasan. Tapi jangan terburu-buru bilang yang tidak pakai siwak itu nggak nyunah. Kenapa? Karena buat yang tidak pakai siwak, yang nyunahnya itu adalah membersihkan giginya, membersihkan mulutnya. Ini makosidnya. Siwak itu cuma wasilah. Sebagai wasilah, dia bisa diganti dengan sikat gigi, bisa diganti dengan pasta gigi, dengan obat, dengan kumur-kumur, dengan 6 bulan sekali periksa ke dentis, ke dokter gigi. Menjaga kebersihan mulut, itu yang sunahnya. Siwak, toolnya, alat, bisa diganti dengan yang lain. Tapi sekali lagi bagi yang menganggap ya yang sunnah itu bukan hanya menjaga kebersihan, termasuk toolnya, alatnya, siwak, silakan. Tapi jangan bilang, nah ini menjadi ini yang jadi masalah. Jangan membilang yang tidak pakai siwak, yang nyunah. Oh, nyunah juga. Contoh lagi misalnya, saya pernah diskusi sama dokter Gila nih soal makan 3 jari. Misalnya, yang nyunah itu makan dengan 3 jari karena Nabi makan dengan 3 jari kan gitu. Saya jelaskan waktu diskusi dengan beliau ini, saya bilang karena Nabi dulu itu makannya roti, kurma, bukan coto. Kalau makan coto pakai 3 jari, melepuh. Berdarah tangan. Makan palu basah pakai 3 jari. Gitu loh. Jadi artinya Kalau ini sebenarnya beda. mau mengikuti Nabi yang nyunah itu, kalau menurut Syekh Mahmud Syaudud, itu ada namanya sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Ada sunnah yang punya konsekuensi hukum, ada yang sunnah yang tidak punya konsekuensi hukum. Misalnya, Nabi Muhammad SAW itu memanggil istrinya Aisyah dengan Ya Humairah, yang pipinya putih bersemu-semu kemerahan. Wah, saking cantiknya Siti Aisyah ini. Kemudian ada kawan pulang ke rumah yang istrinya hitam, dia panggil Ya Humairah. Istrinya langsung marah-marah, kamu ngeledek saya. Kata suaminya, sunnah Nabi, Nabi panggilnya Ya Humairah. Gitu. Nah, buat sebagian orang yang menjadi sunnah itu panggilan Ya Humairahnya, kafahnya di situ. Buat yang lain, panggilan mesra seorang suami kepada istri itu yang nyunah. Mau panggilannya Ya Humairah atau ada panggilan-panggilan mesra lainnya, apa manggil Mbak Yeye apa? Becek, apa lagi? Panggilan ada ya? Oh, becek ke anak. Nah, silakan mau panggil-panggilan mesra-mesra yang lucu-lucuan kah atau apa antar suami dan istri, panggilan khas, silakan. Itu nyunah juga, meskipun tidak panggilannya Ya Humairah. Tapi buat yang merasa enggak, yang nyunah itu Ya Humairah, silakan. Panggillah istri Anda dengan Humairah, tapi jangan bilang yang nggak manggil Ya Humairah berarti dia nggak nyunah. Oke ya, kan enak kan kalau kita memahaminya jadi seperti itu, ya. Kita menghargai, silakan pemahaman sunnahnya, pemahaman kafahnya seperti itu, tapi jangan kemudian menjudge orang lain, karena boleh jadi dia juga punya pemahaman dan dia merasa itu juga nyunah, itu juga kafah, gitu. Karena lebih melihat pada makosidnya, bukan pada wasailnya, pada substansinya, bukan pada toolnya. Oke, malas membaca, terus gimana mau jadi ulama milenial? Nah, mau jadi ulama milenial, tapi kemudian malas membaca. Jadi sekarang itu cara belajar itu banyak, harus diakali. Jadi ada orang yang senangnya visual. Tadi yang desain grafis tadi bilang itu, dakwah lewat desain grafis, visual. Jadi kalau berbentuk huruf atau itu berbentuk verbal kayak ceramah begini, dia nggak tahan. Tapi kalau kemudian dalam bentuk film, visual,
atau dalam bentuk stand up komedi, wah, dia cepat masuknya itu. Nah, karena itu kita cara belajarnya juga kita sesuaikan dengan diri kita. Kita kenali diri kita. Man arafa nafsah, barang siapa yang mengenali Tuhan, dirinya akan mengenali Tuhan. Sama, barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan tahu cara dia belajar yang terbaik seperti apa. Apalagi di kondisi sekarang gitu. Nggak bisa kalau alasannya saya malas. Kalau udah malas itu nggak ada argumen. Mau argumen apa? Udah males gitu kan. Yang ada itu lu suruh baca doa. Nabi saja mendoa, bikin apa? Mengajarkan doa agar kita terhindar dari rasa malas. Yang kita bisa lakukan cara belajarnya. Dulu siswa PhD saya, kalau saya bimbing, itu saya minta dia membaca satu hari itu 150 halaman buku. Karena nggak ada yang tahan. Maka saya bilang bukan lagi baca 150 halaman buku. Yang penting adalah memahami topiknya. Terserah kamu lewat baca buku kah? Lewat kamu dengarkan kuliah online? Misalnya? Atau lewat nonton film? Atau apa terserah. Terus ada lagi yang apa? Kalau dia memang tidak kuat membaca, tapi dia rajin mencatat. Maka caranya adalah baca satu halaman, kemudian ceritakan ulang. Dia tulis lagi, ceritakan ulang dengan bahasa dia sendiri. Itu cara dia belajar. Jadi, seperti juga saya selaku dosen di Monash University, yang kemudian mahasiswa saya yang terbaik itu tidak lagi mau baca buku, saya nggak bisa marahin mereka. Yang saya bisa lakukan, meski tidak baca buku, datang ke kelas saya, mereka tetap paham. Itu tantangan buat saya. Selaku dosen, saya harus belajar bagaimana materi itu dipahami. Karena itu nggak cukup dosen itu galak marah-marahin mahasiswa atau mengatakan dasar mahasiswa zaman sekarang atau istilahnya apa? Generasi now. Mahasiswa zaman sekarang ini nggak seperti dulu. Saya dulu itu. Wah, gitu kan. Sekarang udah enggak. Itu Mas Haidar Bagir cerita waktu diskusi generasi milenial ini. Seperti orang tua dulu. Beliau sudah usia kepala enam. Anaknya yang paling kecil dimarahin. Setengah jam kemarin. Anak itu ternyata sangat tersiksa. Kan hanya kuat 3 menit dimarahin itu tadi. Sementara orang tua masih zaman kayak dulu ya, kalau dimarahin anaknya di dalam dulu, nggak berani gitu. Sekarang udah gelisah. Lewat 3 menit tangannya udah gatal memegang HP. Udah mau cek apa nih, ada berita apa nih, ada yang kirim message apa? Mau update status nih. Padahal cuma menulis gue lagi dimarahin babe gue gitu kan. Anak saya kalau misalnya ke sekolah, saya yang anterin pakai mobil, di jalan itu saya kasih tahu kan, kamu mesti begini. Besoknya udah ngomong ke istri saya, jangan Abi deh nganter, ceramain mulu, nggak tahan. Karena terus saya pikir-pikir, dia bukan tidak tahan dengan ceramah saya. Ternyata karena jalan itu macet, makin lama makin panjang. Ceramah saya kan sepanjang jalan gitu. Apalagi babenya kan guru besar, jadi banyak sekali teorinya kan, begini. Anak nggak tahan. Jadi sekarang orang tua nasihati anak juga 3 menit aja maksimal ya. 3 menit. Maka sekarang di beberapa website tuh kayak Kureta, Kumparan itu ada artikel, terus ada tulisan. Sebelum kita klik kita udah tahu 4 menit selesai dibaca. 4 menit dibacanya, klik enak nih. Terus ada lagi 8 menit mahalan nih kalau kemalaman 8 menit. Nggak punya waktu saya ngurut aja. Jadi ada infonya sekarang gitu. Jadi kalau kita nggak pakai begitu, orang nggak lagi klik. Jadi lu mau tahu dulu nih berapa lama nih. Harus dikasih informasi. Jadi modelnya gitu sekarang. Oke, hoax buku tadi ya. Jadi gini bedanya buku dengan hoax. Ini kan sama aja dengan memverifikasi berita hadis Nabi dulu. Ada apakah hadis yang sahih, dhaif, atau maudhu, palsu. Nah, yang palsu ini kan yang hoax ini kan. Nah, dulu itu ada ilmu dirayah hadis. Gitu kan. Sekarang ini harus ada ilmu dirayah medsos. Memverifikasi ini tadi syarat keilmuan misalnya. Tadi saya sudah bilang salah satu cara. Kita lihat yang otoritatif bicara siapa. Yang kedua, repotnya lagi apa sekarang? Tahu kan apa yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya? Orang idiot yang men-share berita hoax. Cepat sekali, gak pakai mikir itu. Kecepatan cahaya pun kalah itu sekarang. Dulu dikatakan di surat Al-Hujurat, kalau misalnya ada yang menyampaikan berita tabayun, gitu kan? Tabayun. Sekarang nggak sempat lagi tabayun itu. Malah caranya gini, di-share terus bilang ini bener nggak ya?
nggak yakin kenapa di-share. Gitu. Jadi masalah dengan buku tadi itu persoalannya bukan masalah kekhawatiran ada yang tidak original. Hoax itu adalah sengaja, itu berita yang sengaja dibuat, fabrikasi, sengaja dibuat untuk memfitnah, sengaja dia berita bohong. Jadi dengan tujuan tertentu, bukan kemudian orang nulis kemudian ada kesalahan, buku ada kesalahan, ada apa? Ya itu oke, namanya ilmuwan, salah itu biasa. Yang nggak boleh itu ilmuwan kalau berbohong. Nah sekarang hoax ini itu berita bohong. Nah ini persoalannya. Jadi jangan disamakan antara hoax dengan masalah buku. Nah, ini karena itu hoax itu bagaimana melawannya? Sama saja juga dengan buku tadi. Kalau memang buku itu banyak masalah, ya bikin buku lagi, bantah. Nah, persoalannya bikin buku itu panjang. Itu saya menyerahkan naskah sampai terbit itu bisa 3 bulan 4 bulan. Kalau hoax tadi itu yang saya bilang kecepatan cahaya saja kalah. Apalagi kalau di belakangnya ternyata ada industri. Saya kasih contoh misalnya. Masih ada waktu. Saya kasih contoh. Pernah beredar masalah cerita tentang Abisara. Ada yang tahu Abisara? Ada di situ. Abisara. Nah, nggak familiar dengan namanya. Kalau Umar bin Khattab, Utsman bin Affan tahu. Dokter Dila aja tahu gitu. Nah, tapi kalau disebut Abisara, saya juga nggak tahu. Jadi nggak apa-apa bilang nggak tahu, nggak apa-apa. Saya juga nggak tahu Abisara itu. Begitu baca broadcastnya, bagaimana Nabi Muhammad ternyata menyuruh untuk membunuh Abisara yang telah menghina Al-Quran. Itu beredar. Mereka penasaran. Nah, ini rasa penasaran, rasa seorang ilmuwan, curiosity, gitu ya. Saya buka kitab, berjam-jam, ketemulah di tafsir Al-Qurtubi cerita Abisara. Ternyata ceritanya dipotong. Maka saya tulis ulang. Nggak gitu cerita lengkapnya. Cerita lengkapnya adalah kemudian saat Fatu Makkah diampunilah Abisara oleh Nabi Muhammad. Bahkan kemudian dia menjadi salah satu pahlawan Islam. Wafatnya pun di saat dia sedang sujud sholat subuh. Ya, satu. Yang kedua, ada hadis beredar lagi, broadcast. Hadis mengatakan bahwa hari kiamat tidak akan terjadi sampai kemudian kamu membunuh orang yang kulitnya kuning dan matanya sipit. Ini waktu mobil kada DKI. Amin. Saya bongkar lagi hadis. Itu hadis saya nggak familiar. Nggak familiar saya. Oh ternyata hadis ini tentang bangsa Atuk. Nah ada para ulama berdebat. Atuk ini apakah bangsa Turki yang sekarang atau bangsa Atuk yang dulu? Ini masalah nubuat ke depan. Makanya disebut hari kiamat gitu, karena ada hari kiamat gitu. Bukan masalah politik, tapi diarahkan untuk bunuh-bunuhan dengan etnik Cina dengan lewat hadis itu. Oke, hadisnya lagi-lagi dipotong tanpa menjelaskan pengertiannya seperti apa. Pertanyaan saya sekarang, siapa yang paham hadis itu? Siapa yang paham Abisara tadi? Berarti ada pihak yang mengerti dan sengaja memotong cerita dan menyebarkannya untuk kepentingan dia. Kan itu? Buktinya kisah Abisara tidak familiar. Saya sebut namanya pada nggak banyak paham. Saya pun waktu baca itu siapa Abisara ini? Kan ini cerita yang jarang. Hadis tadi itu juga bukan hadis yang familiar. Hadis yang kita harus bongkar kitab, lihat apa sih hadis panjangnya seperti apa. Berarti ada kelompok yang sengaja memproduksi dan memotong kisah-kisah itu untuk memecah belah, untuk bikin ribut. Itu. Dan nambah kerjaan saya untuk ngejelasin yang gitu-gitu aja. Takbir. Nah, karena itu yang kita hadapi bukan orang bodoh. Yang kita hadapi adalah ada orang-orang yang memang dia tahu, dia mengerti agama, mengerti Islam, sangat keilmuannya juga jelas, tapi dia memilih berada pada pihak yang memprovokasi umat. Nah, ini persoalan kita. Masih mau orang waras ngalah pada kayak gini? Kalau saya mau ngalah, saya sudah gaji dolar di kampus terbaik, mahasiswi saya khususnya cantik-cantik, begitu kan? Ngapain saya harus ngadepin haters, saya harus tiap jam dibully, diserang segala macam? Kalau saya hanya mikirin diri saya, tapi saya nggak mau melihat Muslim Indonesia kacau balau. Gara-gara itu tadi, saya sadar ada orang-orang pintar di belakang itu yang sengaja menyebarkan hoax. Kita harus melawan itu.
Makanya harus nulis buku. Makanya saya memprovokasi kawan-kawan, ayo turun gunung, ayo temenin saya, atau ayo bantu saya, ayo backup para profesor di UIN. Ceramah-ceramah mereka yang bagus-bagus itu di-upload, gitu kan? Kalau mereka tidak aktif di medsos, maka setiap mereka ngasih kuliah yang bagus-bagus ataupun ngasih ceramah yang enak-enak itu dikasih full tweetnya, ditulisin, gitu, disebar, harus dibuat meme-nya dengan gambar beliau yang ganteng ini pasang gitu kan, terus ditulis gitu, Profesor Satria Tajudin bilang apa gini-gini, singkat-singkat aja, tapi itu kemudian berpengaruh. Kalau kita nggak lakukan itu, sebelah lakukan terus dan ada kepentingan-kepentingan baru 20 tahun 30 ke depan ya ini repot kita. Gitu ya. Terakhir, akhlak lewat medsos tadi pertanyaannya. Gimana ini soal akhlak lewat medsos? Saya merasa bahwa memang harus kita sekarang itu bikin, ini proyek berikutnya nih, proyek 2 ya. Bikin proyek langsung pada bangun semangat proyek. Karena kata proyek ini kata kunci untuk bikin workshop medsos sampai ke SD, dari mulai SD. Saya pikir dulu SMP enggak, anak SD pun sekarang umur 8 tahun sudah mulai pegang HP, pegang segala macam. Dengan 5.000 perak sudah punya pulsa, sudah bisa kemudian nyebar kemana-mana. Nah, etika bermedsos ini harus diajari. Jadi kalau belum ada mata kuliah atau pelajaran itu di SD, jadi materi akidah akhlak itu harus ditambah sekarang. Bukan lagi hanya akhlak terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap orang tua, terhadap tetangga. Akhlak bermedsos harus ada. Kita harus melawan itu dengan itu. Jadi caranya adalah bikin workshop terhadap guru-gurunya dulu. Guru-gurunya dibuat workshop. Karena banyak guru-gurunya juga nggak paham. Nah terus kemudian setelah itu harus ada pelajaran itu ke anak-anak itu. Nanti yang SMP, yang SMA harus dibuat. Nah kalau ini tidak kita lakukan, orang akan menganggap menyebar berita hoax itu biasa. Malah dianggap menyebar berita hoax itu sama dengan aksi membela Islam. Ini repot. Padahal MUI sudah memfatwakan kan, hoax itu tidak benar, tidak boleh. Tapi nggak ada generasi pengawal fatwa MUI yang hoax ini nggak ada. Hilang gitu. Yang ada yang generasi pengawal fatwanya yang lain. Jadi kalau dulu itu para ulama itu berjilid-jilid membuat kitab tafsir, kitab hadis, sekarang itu kita berjilid-jilid berdemo. Nah, jadi ini pesan bikin proyek, udah 2 proyek tadi. Nanti saya konsultasi jangan lupa. Nah, jadi kalau kita buat seperti itu, ini kita melawan dengan cara mengajari etika bermedsos dari kecil, sehingga mereka sadar yang mereka omongkan itu bukan layar. Yang mereka maki-maki itu bukan layar, yang mereka fitnah itu bukan layar. Saya itu kan yang maki-maki itu kan luar biasa. Sudah akunnya anonim, itu kan? Karena itu mereka merasa aman kan, akunnya anonim. Followernya itu bahkan ada yang sengaja buat akun baru hanya untuk nyerang saya, gitu. Mengatakan bahwa mukamu seperti muka babi. Saya bilang gitu, apa salah babi? Kok disamain sama muka saya? Karena kalau saya marah, saya emosi, mereka sengaja nanti langsung di screenshot tuh kan, katanya Roy Surya NU tapi marah-marah, pokoknya nggak ada benarnya gitu. Jadi kita harus buat seperti kayak gitu. Takbir. Atau ada lagi nanya ke saya gitu kan, sekelas profesor kok seperti ini, situ muslim, saya gitu kan, saya jawab, situ petugas sensus. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ini apa yang tadi Gus Nadir jelaskan itu kita bisa baca di sini, dan yang paling menarik tentu saja dulu diskusi mengenai Al-Maidah 51 ya. Ini ada penafsiran terhadap Al-Maidah 51 di mana Gus Nadir menyimpulkan bahwa kata aulia di situ berdasarkan tafsir yang otoritatif ya. Kabali sama saya tidak masuk ya. Edukasi dan seterusnya itu tidak memaknai aulia sebagai pemimpin. Dan saya membaca ketika ini masih dalam wujud postingan di sosial media, dan lagi-lagi yang tidak mau menerima tafsir ini itu bukan karena ini bukan kebenaran, karena mereka tentu saja punya akses ke tafsir yang sama ya, tapi karena menganggap ini berbeda dengan ideologi yang sudah mereka bangun untuk katakanlah mendiskualifikasi seorang calon untuk maju dalam pilkada. Di dalam satu penafsiran Gus Nadir di sini menyangkut pemimpin itu adalah keadilan, jadi sepenuhnya
berada pada pemahaman mufasir tradisional atau ahli politik tradisional Islam, bahwa keadilan merupakan indikator utama atau kriteria utama bagi seorang pemimpin, sekalipun itu bukan seorang muslim. Tetapi kalau seorang muslim lantas tidak berlaku adil, maka itu tidak layak menjadi pemimpin. Jadi kriteria keadilan merupakan prasyarat pertama bagi seorang pemimpin, bukan afiliasi keagamannya secara nominal. Dan sejumlah tafsir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan menurut saya mendukung argumentasi ke arah itu ya. Di sini ada tafsir kata ulia dan asbabun nuzul dalam surah Al-Maidah 51. Itu kemudian disupport dengan satu penafsiran. Akhirnya saya ada lagi. Juga tentang konsep khilafah ya. Saya tadi mencoba mencermati apakah akan ada pertanyaan menyangkut khilafah. Apakah itu bagian dari amanah Islam kafah ya atau tidak, dan ternyata Gus Nadir juga telah menjawab itu di sini, menyangkut apakah, dan bahkan yang lebih tragis lagi di mana dia menyebutkan satu sosok khilafah yang sebenarnya kerjanya hanya membunuh saya ya. Menurut saya ya, saya tidak mempromosikan buku ini, tapi ketika Anda membaca lembaran-lembaran ini, selain mengukuhkan kembali ingatan Anda terhadap apa yang sudah dibaca lewat sosial media dan berbagai bentuk komunikasi online baik artikel Gus Nadir, kita juga bisa menjadikan sebagai rujukan untuk lagi-lagi bisa berceramah ya. Saya masih ingat dulu ketika masih aktif sebagai dai atau khatib di masa-masa mahasiswa, ada satu buku Jalal yang menurut saya sangat bagus untuk dijadikan referensi kalau kita mau membawakan khotbah yang agak sedikit katakanlah progresif ya, tapi sekaligus juga punya dasar agama, yaitu judulnya Islam Alternatif. Nah, saya melihat kita beruntung sekali, mudah seri bukunya akan terbit, kita punya banyak sekali modal untuk mengkhotbahkan Al-Quran secara dinamis, secara progresif, secara kekinian dengan mengacu kepada buku ini. Dan kalau kitab hadis nanti terbit, itu lebih lagi. Makanya saya tadi punya pertanyaan Gus Nadir, ini pertanyaan saya pribadi dan mulai juga bermanfaat bagi khalayak ini. Gimana sih Anda ini, ketemu dulu. Ya, gimana sih Anda ini proses kreatif Gus Nadir ini gimana gitu, sehingga dalam satu hari atau 2 hari kadang-kadang bisa muncul 2-3 tulisan dan itu panjang dan itu punya dasar, padahal dia tidak punya mesin pencari, maksud saya tidak punya staf yang mengerjakan semua itu di belakang layar, tapi dikatakan sendiri. Tadi ada sedikit rahasianya yang keluar, yaitu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari referensi bagi sebuah hadis yang sedang bertebaran di internet menyangkut misalnya penghina penista agama yang kemudian disuruh Nabi bunuh dan sebagainya. Dan ada satu artikel yang menarik di sini saya kira tentang bagaimana sih sebuah tulisan itu supaya bisa dibaca orang lain ya. Ada di halaman entah ya. Nah, ada di poin halaman 51, membaca bukan sekedar menginjak kata ya, tetapi lebih dari itu, yaitu membangun imajinasi pembaca sehingga nama kita akan abadi dalam imajinasi publik. Nah, menurut saya hal yang paling penting untuk kita ikuti dari Gus Nadir ini adalah melawan kekuatan hoax ya, atau melawan kelompok-kelompok yang mencoba menyebarkan informasi hoax di internet dengan timbangan informasi yang lebih baik kontennya ya, dari segi tampilan konten maupun juga isi konten, dan terutama sekali mengikuti kecenderungan umum di kalangan para netizen, yaitu tidak bisa membaca lama-lama dan menyukai grafik. Nah, saya kira kalau kita menggoogle sekarang nama Nadir Shah Hussein atau menggoogle satu tema tertentu dalam penafsiran Al-Quran, mungkin sudah jarang muncul ulasan menyangkut tafsir-tafsir klasik, tetapi yang muncul pertama kali adalah tafsir-tafsir tematik dari Gus Nadir Shah Hussein yang ada di buku ini. Ya, tema tentang ya terutama bab-bab terakhir itu sangat tematik, dan itu menurut saya respon terhadap sejumlah isu yang berkembang dan juga mungkin pertanyaan audiens ya.
Sehingga seperti yang saya katakan tadi, Gus Nadir menyerupai secara mufti, tapi dia mufti online. Dia layak menjadi mufti secara keilmuan karena dia punya sanad keilmuan yang sangat jelas, bersambung ya, sampai kepada otoritas keagamaan, dan juga kemampuan dia untuk bisa menyalakan itu lewat media sosial. Di sini ada satu artikel yang mempertahankan atau yang mencoba menyanggah orang-orang yang mencoba mendiskualifikasi atau mendiskreditkan Bersihab yang dituduh sebagai pengikut Syiah, ya, hanya karena banyak mengutip tafsir Al-Mizan dari Tabatabai, ya. Kemudian apalagi kemudian karena saya. Nah, berikutnya, jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan, tetapi saya ingin menambahkan satu hal. Tadi dikatakan oleh Basri kalau nggak salah bahwa sekarang ini banyak orang yang kemudian menjadi mubalik di dunia nyata atau dai populer di dunia nyata itu diawali dengan sebelumnya viral di dunia maya, ya, bukan karena dia selingkuh dengan Luna Maya. Ya, sebagai contoh yang paling konkret tentu saja adalah Ustaz Nur Maulana, ya, Ustaz Jamaah Nur Maulana, ya. Hanya karena satu konten video dia diposting di YouTube, satu ceramah dia di sebuah takziah di Kendari yang kemudian disaksikan oleh 500.000 orang kalau tidak salah, lalu kemudian dilirik oleh satu stasiun televisi swasta, ya, Trans TV. Kemudian dia sekarang menjadi salah satu host bagi satu apa istilahnya televisi talk show, ya, yang namanya Islam Itu Indah, ya. Dan ada banyak kemudian orang mencoba mengikuti tren itu, sehingga kalau kita lihat di media sosial, di YouTube, ada banyak dai-dai muda yang biasanya memperkenalkan diri dengan ceramah sendiri di depan cermin atau depan HP-nya sendiri, lalu mencoba mungkin mencari cara supaya itu kemudian bisa viral. Tetapi menurut saya lagi-lagi ada satu hal yang penting. Kalau kita lihat misalnya Nur Maulana, ya, Ustaz Nur Maulana, mengapa dia bisa bertahan begitu lama? Padahal dia muncul karena kekuatan sebuah media sosial, yaitu atau media internet, yaitu YouTube. Saya kira itu salah satu jawabannya karena dia memang juga orang yang punya pengetahuan agama yang cukup bagus, ya. Apakah hanya saya yang punya pandangan seperti itu? Tapi dia itu santri sejati, ya. Dia mengawali pelajaran agamanya sebagai santri Madrasah Ibtidaiyah lalu Sanawiyah alias di An-Nahdah, ya. Dan bukan hanya itu, setamat dia dari pesantren An-Nahdah yang dibina oleh Ki Haji Harisa, masih murid dari Ki Haji Yunus Martan yang merupakan murid dari Ki Haji Umar As'ad, ya, salah satu otoritas pengetahuan agama di Selatan pada pertengahan abad ke-20. Jadi silsilah keilmuannya jelas, ya. Dia kemudian keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari pelosok ke pelosok, dari desa ke desa, dari kota ke kota, menjadi dai yang menunjukkan ketulusan karena belum punya tarikh, tetapi antusiasme dia berdakwah itu kelihatan lewat rekaman atas video-videonya di masa lalu. Sehingga ketemulah antara otoritas keagamaan yang dia miliki sebagai seorang santri dan kemudian usaha yang serius untuk mendakwahkan agama secara ikhlas awalnya, lalu kemudian direkrut oleh sebuah stasiun televisi, dan konon juga dia masih mempertahankan integritas dia, tidak mau memasang tarikh yang begitu tinggi. Sementara dai-dai yang mungkin secara instan itu hanya karena gayanya saja, ketampanannya saja, ya, dan sebagainya, itu kemudian jatuh bangun, kan. Ada yang bilang ada soulmate, ada siapa lagi yang mengandalkan pahala untuk melawan hoax itu, sementara dia sudah cukup repot untuk mendakwahkan Islam di Australia dan menghadapi mahasiswinya yang cantik-cantik supaya memahami hukum. Kenapa anak-anak tafsir hadis khususnya itu tidak mencoba juga melakukan hal yang sama? Ketika Anda melihat sebuah postingan yang sebenarnya dipangkas atau sengaja dipreteli untuk bisa membawakan sebuah ideologi, ya, kita lawan dengan menunjukkan versi lengkap dari itu, karena Anda kuat mencari hadis, ya, dan sebagainya, lalu kemudian memposting di internet. Nggak usah dulu langsung cepat pengen banyak followers seperti Gus Nadir dan menjadi dai 1 juta followers. Ya, pelan-pelan nanti juga Anda akan menjadi tulisan. Dan saya melihat kemunculan penulis-penulis muda yang kemudian punya banyak followers di internet itu bukan pertama karena kemampuan dia mempromosikan wajah tampaknya atau konten websitenya, tetapi karena kualitas daripada postingan-postingan itu. Kalau saya sih jelas malas sekali menulis, dan postingan saya sering sekali pendek. Bukan juga Mereka Tunggu, bukan juga Gus Nadir. Jadi sahabat tidak, kan ada juga postingan yang pendek-pendek seperti Mereka Tunggu itu.
Apalagi yang sekarang copy paste ungkapan-ungkapan para bijaksanawan, para sages di dunia, itu sebenarnya sangat membosankan. Kalau kita Google kan sudah ada semua kan. Ungkapannya misalnya John Kennedy, don't ask what your country can give to you, but ask what you can give to your country. Itu kan banyak. Jadi ini tugas kita ya, dan saya kira Gus Nadir telah memprovokasi kita untuk satu kerjaan yang terakhir. Saya kira mana halaman terakhir itu. Nah, ini masalah kita ya, Gus Nadir. Orang sering sekali mengideologisasi ayat-ayat, bahwa setiap ayat itu punya pesan ideologis dan kemudian menyangkut hidup mati kita sebagai muslim atau status kita sebagai mukmin dan muslim kalau tidak menjalankan ayat itu. Dan saya kira orang memang harus banyak belajar ilmu usuluddin. Dan saya ingin tanya Gus Nadir, buat pertanyaan terakhir, tidak ada keminatan untuk juga mencoba menggeluti bidang-bidang kajian yang lebih filosofis ya. Tasawuf kan jelas itu bisa dipelajari untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan teoritis. Nah, tapi saya kira sekarang ini ada pertarungan dia yang mempersyaratkan semacam kedalaman filosofis, dan saya kira ini menarik sekali kalau Gus Nadir juga terjun ke bidang itu. Tapi lagi-lagi anak jurusan akidah filsafat atau akidah filsafat Islam nanti juga bakal gigit jari kalau Gus Nadir juga ikut dalam ranah itu, sehingga kita tidak punya lagi pahala untuk mendakwakan Islam lewat jalur filsafat. Saya kira ini yang bisa saya berikan sebagai tanggapan. Ya, sebelum saya tutup mungkin Prof. Saleh Tajudin akan memberikan, oh tidak usah. Ya, jadi karena sudah